Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Sambat. Jadi kami lagi di Mi & Co, tepatnya di Wahid Hasyim, Jalan Wahid Hasyim. Dan ini take yang kedua ya. Ya, ini take kedua untuk kita ya. Yang pertama ya jelek lah ya bisa dibilang ya. Karena kamera juga cuma satu kan. Jadi yang beradul lah. Revisi guys. Iya. Jadi kita jelasin lagi nih podcast Sambat itu apa. Jadi podcast Sambat itu adalah sekumpulan anak muda banyak tanya. Nah, jadi ini fun fact juga nih. Buat yang nggak tahu sambat itu apa, jadi sambat itu dalam bahasa Jawa itu artinya ngeluh. Nah, jadi memang udah jadi premis kami nih, kami bertiga untuk ya udah ngeluhkan aja semua yang bakal kami bawakan pada hari ini. Nah, oke. Jadi gimana nih kabarnya, Luis, Raymond? Luar biasa banget, cuman agak lapar Bim. Apa ya? Iya lapar banget jam Satu nih, Jam 1. Ini belum makan lain? belum. Gila. Tadi belum makan, sumpah. Belum makan kami nih. Kalian gimana ini? Hah? Kalian udah makan atau belum? Aku udah tadi, tapi tadi jam 10. Oh. Pas siap kelas tadi. Belum. Nah, iya. Jadi kenalan dulu dong nih, Luis nih. Nama panjang. Oke, jadi halo semuanya. Perkenalkan. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Nama aku Luis Halim dan aku termasuk salah satu member di program Sambat ini podcast Sambat. dan aku dari Ilmu Komunikasi Stabuk 21. Oke. Sekarang Lemon. Oke, halo semuanya, aku Raymond Putra Pratama Silalahi. Aku dari Ilkom 21, ya gabungan dari anggota dari podcast Sambat ini. Oke. Jadi kita mulai dari yang mudah-mudah aja ya. Kita kan tinggal di Medan nih, Oke. ya kan? Kita ngeluhin Medan ya. Ya udah kita bantai di Medan nih. Nah, kan gitu. Ini ada yang Luis sama Lemon ada pendatang. Aku pendatang Luis ya, Luis. Luis asalnya dari mana? dari Galang, Deli Serdang. Galang itu dekat mana sih kalau mau ke sana? Arah Pakam. Arah Pakam. Ya, arah Lubuk Pakam, tapi dia belok ke kanan. Oh, bisa dari jalan tol juga? Bisa. Oh, oke. Arah Amplas lah. Iya. Biasa orang kan taunya Amplas tuh kalau Medan ya kan. Memang asli di Galang? Iya aslinya gitu. Asli lahir juga di Lahirnya di Medan, Oh, cuman di Medan. tinggalnya di Galang. Di Medan itu cuman apa? Pas SD baru pindah atau gimana? Enggak sih Bim, kayak apa ya? Lahirnya doang gitu yang di Medan. Soalnya di Oh. Galang rumah sakitnya juga dulu belum mumpuni. Oh. Belum mau dibilang fasilitasnya gitu. Oh, oke. Berarti pas lahir di Medan, bis lu langsung balik nih ke Galang. Ya. Jadi TK, SD, SMP, SMA Di Galang. di Galang. Oke. Jadi kenapa milih USU nih? Karena gimana ya? Karena udah dari TK sampai SMA di swasta terus. Mau nyari suasana baru gitu. Oh, dengan masuk negeri. Oh, iya. Berarti tadi, gila itu memang rumah sakit di Galang tuh memang nggak ada yang bagus apa gimana? Sampai rela nih orang tua Luis ke Medan gitu. Kalau dulu sih memang nggak ada yang bagus ya. Paling dulu kalau mau melahirkan itu ya pakai apa ya? Pakai bidan gitu loh. Oh. Sedangkan kalau mama aku itu kayak kalau nggak salah pengennya di rumah sakit gitu. Dia naik angkot ke Medan gitu. Oh, oke. Perjuangan ya? Naik angkot. Iya. Perjuangan Gila. ya. Majang. Keren kan? Oke nih, ke Remon nih sekarang nih. Remon asli Medan. Asli Medan, 21 tahun nih aku di Medan. 1 tahun. Oke. Lahir di Medan juga. Lahir di Medan. TK, SD, SMP di Medan. Semua di Medan. Nah, kenapa nih milih USU nih? Sebenarnya kemarin aku nggak ngambil USU sih ya, kan? Karena aku tuh harusnya 2019 lulus SMA, kan aku pergi nih ke Jepang nih 2 tahun kan. Nah, jadi kenapa pilih di USU akhirnya tuh jatuhnya gara-gara corona kemarin. Oke. Pulang sih ke Medan. Dan ya kalau misalnya kita pembahasan kita kali ini itu memang benar-benar seru untuk dibahas karena kan
buatku sendiri udah ngerasain kan 2 negara yang berbeda. Jadi ya aku udah bisa nih punya bandingan nih kan, punya bandingan antara negara ini berdua nih. Apalagi sama kota Medan yang rasa aku masih menuju ya untuk kota metropolitannya sendiri gitu. Jadi ya Oh, emang pemahaman Raymond soal metropolitan itu apa? kalau misalnya di aku nggak terlalu paham banyak ya. Cuman aku bisa menjelaskan kalau ya kota metropolitan itu kota yang aman sih. Kota yang aman, ramai, tentram. Mungkin untuk kriminalitasnya itu rendah ya. Tinggi juga tapi keamanannya juga tinggi gitu. Nah, pokoknya masyarakat nyaman sih tinggal di situ gitu. Berarti menurut Raymond, Medan ini masih menuju nih untuk sebagai kota metropolitan. Betul, menurutku masih menuju. Oke, berarti menurut Raymond masih belum layak nih untuk Medan dijuluki sebagai kota metropolitan. Menurut aku ya secara pribadi untuk jujurnya ya belum kita tuh belum sampai ke kota metropolitan ya, tapi masih menuju. Oke. Secara de factonya Medan itu udah metropolitan kan. De facto tuh apa kalau boleh tahu? Kayak secara dari kayak pemerintahannya gitu udah memutusin gitu kalau ini itu udah metropolitan. Oke. Udah dari lama-lama juga kan, tapi ya pendapat orang lain lah gitu. Iya. Gimana? Karena aku juga pernah baca nih di Google kalau nggak salah. Di Google atau di artikel. Jadi makna metropolitan itu tuh ada banyak sih sebenarnya. Faktor-faktor yang membuat kota itu jadi julukan Medan Metropolitan. Maksudnya metropolitan. Nah, salah satu yang paling besar itu faktornya itu adalah jadi kota yang bisa dijuluki Medan Metropolitan, maksudnya metropolitan itu kota yang dikelilingi sama kota-kota kecil lainnya. Oke, ya kan? Jadi kota-kota kecil lainnya ini yang dikelilingi ini ada kota gede, ada pusat kotanya lah. Nah, jadi di situ infrastrukturnya melebihi kota-kota kecilnya, keamanannya, medisnya, segala macam transportasi, segala macam angkutan umum melebihi dari kota-kota di sampingnya, ini kelilingnya. Nah, jadi kalau misalnya pusat kota itu udah memadai, itu udah bisa disebut sebagai kota metropolitan. Oke. Nah, itu masih faktor infrastrukturnya segala macam. Belum lagi populasi. Nah, kalau misalnya populasinya lebih gede nih, pusat kotanya melebihi kota yang dikelilingi ya, kota-kota kecilnya, bisa disebut sebagai kota metropolitan. Itu by data ya. Dan Medan memang sudah termasuk dan terverifikasi memang gitu. Sebenarnya benar ya. Oke, Medan itu udah kalau misalnya kita lihat ya secara de facto yang tadi memang ya kita sudah bisa disebut kota metropolitan nih. Tapi kalau misalnya dari kenyamanan masyarakatnya sendiri ya, rasa aku ya dari aku sebagai masyarakat aku belum merasakan kalau misalnya Medan itu kota metropolitan. Nah, karena beberapa kasus kayak di Medan ini tentang keamanan di tengah kotanya aja itu masih kurang nih. Nah gitu ya. Kalau misalnya di Jakarta itu ya Jakarta itu benar-benar aman nih kalau misalnya malamnya, apalagi untuk di pusat kotanya sendiri kayak di dekat Monas itu ya. Di sekitar Monas itu aku pernah jam 12 malam jalan gitu di situ. Itu udah gelap gulita gitu kan. Dan itu cuma 1-2 orang aja yang lewat pakai motor. Ya tapi ya kayak nggak ada yang berani untuk berbuat kejahatan tuh. Kalau situ benar-benar gelap gitu. Nah, kalau kita di sini di Merdeka Walk aja yang notabene-nya itu adalah pusat kota, di situ masih sering ada yang kemalingan dan segala macam ya kan. Bahkan guru kita sendiri, dosen kita sendiri bilang kalau hati-hati di sana itu banyak yang pencuri kamera. Oh iya. Itu banyak yang bilang itu. Jadi ya aku rasa kalau misalnya untuk keamanan sendiri Kota Medan belum bisa nih ya untuk dibilang jadi kota metropolitan. Masih jadi persoalan. Oke, emang ada pengalaman nggak sih Raymond soal keamanan di Kota Medan inilah? Kalau keamanan Kota Medan mungkin aku bukan aku yang punya pengalaman sih, karena memang aku yang jarang keluar ya. Alasan aku jarang keluar sendiri memang karena aku yang nggak nyaman untuk keluar di Kota Medan ini, karena ya nggak nyamannya karena keamanannya kurang. Nah, aku dengar sih dari teman-teman aku, salah satunya itu yang di Tasbi itu, di daerah Tasbi itu
kita cuman berdiri di situ aja nanti malam-malam tuh megang HP gitu, itu bisa kayak tiba-tiba udah ada orang sebelah kita ditarik gitu HP. Ya itu di pinggir kota sih memang ya, masih kita bisa bilang itu di pinggir kota ya, cuman di pinggir kotanya aja keamanan itu belum sebagus itu gitu. Nggak merata. Iya, tidak merata, karena ya mereka ide hilang ya udah langsung hilang gitu. Polisi juga, kita aduin ke polisi juga ya kayak Gak mau tahu mereka. ya kita bilang ya sorry to say nih, budaya mereka mungkin ya sorry to say nih ya, kita nggak tahu nih, ya. Cuman ya yang aku rasain sih kayak gitu, ya kita kurang aman nih kota Medan. Itu pas di jambretnya banyak orang atau Memang lagi sepi dan ya rasa aku itu yang membuat kota Medan itu malam-malamnya sepi. Sedangkan kalau misalnya di kota-kota besar kan malamnya masih rame nih kan. Nah, itu sih kotanya sekat antara pinggir kota dan tengah kota itu juga masih dibilang merata juga sih menurut aku ya. Kota. Karena aku juga pernah ke Surabaya nih, dan gimana ya, pas tengah malam itu jam 12 sampai jam 3 bahkan subuh itu yang betul-betul dari tengah kota sampai pinggir kota itu semua berjajar semua yang jualan. ya. Jual makanan, jual minuman, segala macam. Pasar malam masih buka dan masih banyak juga orang ramai itu keluar. Tuh. Sama keluarganya, temannya, pacarnya, semua. Nah kalau di Medan itu gila langka, selangka itu tengah malam mungkin ya di mana ya? Kalau mungkin semua orang Medan pasti tahu lah, di Merdeka Walk itu malam minggu tengah malam pasti ramai, wajib. Nah cuman tempat selain itu tuh selain di Merdeka Walk apa lagi? Jarang ada yang ramai kan. Ya orang masih takut nih. Nah, masih banyak kok tempat rekreasi di Medan. Lapangan benteng ada, lapangan beringin ya kalau nggak salah ya. Ya. Lapangan beringin. Taman beringin. Pasar malam di Johor juga ada. Terus ada yang baru tuh di mana kalau nggak salah, di Jakarta kalau nggak salah. Oke, oh ya itu yang baru itu. Nah, dan anehnya gimana ya, kalau dibandingkan ya, ini kan kita main perbandingan aja, Ya. walaupun ya nggak salah juga sih, tapi mereka pasar malam yang di Medan ini bahkan untuk buka sampai jam 11 aja nggak mau. Takut kan? Masih ada takut. Nggak aku tanya langsung ya sama orangnya. Oke. Mungkin alasan keamanan, mungkin karena memang udah budaya di Medan nih untuk keluar tengah malam ya Tidak gitu ya. nggak jadi pilihan. Tapi kan pasti ada alasan nih kenapa mereka, kita masyarakat sebagai masyarakat kenapa tiba-tiba jadi kayak gini nih gitu kan. Kenapa kita nggak pernah keluar malam, itu pasti ada alasan sebenarnya kan. Dan kalau misalnya kita balik lagi nih ke zaman-zaman yang sebelumnya, ke tahun-tahun sebelumnya, kalian tahu kan itu yang ada kasus geng motor apa segala macam, itu kan masih banyak kan dulu. Dan itu kan selalu perangnya tuh malam-malam. Tuh jadi kayak mungkin ada sedikit traumatis nih untuk warga Medan ya, terkhususnya untuk keluar malam karena hal-hal tersebut gitu. Itu sih rasanya. Memang kalau geng motor gitu memang bikin takut banget sih. Soalnya di Galang juga pernah kejadian. Oh iya. Nah, dari mana ya? Kalau nggak salah geng motor dari Pakam sama yang dari Galang kami Jaharun kayak berselisih gitu. Terus malam-malam bikin onar mereka di kafe. Itu jam berapa? Jam-jam 12 gitu, Bi. Jam 12 ke jam 1 gitulah. Nah, gara-gara itu jadi kayak semuanya was-was kan, kayak Warga semua waspada. nggak berani keluar malam, jarang yang keluar lah pokoknya karena itu. Tapi sekarang udah aman, udah ditangkap juga. Jadi triggernya memang di situ ya, Iya, sampai bikin kecemasan warga juga. iya itu kayak ngeri sih pokoknya. Nah mungkin itu tuh alasan kenapa masyarakat Medan nih kenapa nggak mau keluar tengah malam. Iya. Karena selama tinggal di Medan lah, mungkin Raymond juga tahu berita tentang motor, oknum-oknum lah Iya. yang bertindak kriminal, tindak brutal, semua segala macam di jalanan. Bahkan kalau di Jogja tuh apa namanya, itu ya, Klitik. Oh, yang iya. ya gitu yang ya dia naik kereta nih, ya sendiri atau berdua lah. Dia
bacok Iya, tanpa alasan iya. terus tanpa alasan yang jelas ya udah main-main aja gitu mati situ. Jelas. Ngeri ya. Dan itu dalam mungkin 5 tahun 10 tahun terakhir itu tuh nggak terhitung beritanya, nggak terhitung. Makanya mungkin itu jadi yang membentuk kecemasan dan kekhawatiran warga Medan mungkin Iya. untuk nggak usah lah kalau malam. Ya. Ngeri juga ya kan. Taruhan nyawa. Ya cuman kan gini penanggulangannya gitu loh. Apa sih maksudnya, pasti pemerintah juga nggak mungkin tutup telinga tutup mata kan soal ya karena bisa bikin motor di Medan inilah sampai bikin warga cemas segala macam. Karena gila maksudku potensi untuk UKM Medan bisa maju ini salah satu juga yaitu tengah malam. Iya. Benar-benar dunia malamnya ya jadi. Pasar malamnya segala macam, tempat rekreasinya. Dan di Medan tuh setahu nggak ada banget. Jadi ya untuk orang buka usaha UKM-nya pagi, siang, sore, malam. Itu aja. Tapi tengah hari itu nggak ada, tengah dini hari itu nggak ada. Di Malaysia bahkan itu udah terkenal kali itu. Di Malaysia ya, ya tengah malam tuh betul-betul. Iya masih. Bahkan siang nggak sama itu kalau di Malaysia. Iya. Bikin ya. Malam tengah malam ya. Benar-benar. Itu kayak pesta gitu kan jadinya mereka kan. Padahal sebenarnya bukan pesta, ya, tempat makan malam aja gitu kan. Cuman budaya mereka gitu. Ya kalau bisa dibilang tuh kejadian-kejadian atau berita tentang karena bisa beli motor segala macam bukan berarti nggak ada kan di Malaysia, pasti ada. Nah cuman mungkin penanggulangan pemerintahnya nih soal persoalan ini yang mungkin nggak dicontoh sama kota Medan. Mungkin nggak tahu. Benar sih. Mungkin ya kita sih berharapnya sebagai warga Medan nih ya. Kalau aku sih berharapnya bisa keamanannya ini sih yang paling penting untuk ditingkatin lagi ya. Karena kan kita sebagai mahasiswa juga bakal sering pulang malam nih, ya kan? Bakal sering punya project yang harus dikerjain sampai malam dan bareng teman-teman ya kan harus di luar nih kan. Gitu ya. Aku berharap sih Kota Medan ini keamanannya lebih makin meningkat sih. Sama ini satu lagi nih soal Luis ya yang orang tuanya Medan ke Medan nih yang lahir Luis nih. Nah, gimana ya? Itu juga jadi persoalan juga, salah satu persoalan. Instansi medis yang belum merata nih Medan. Ya gimana ya? Soalnya pasti aku yakin kalau kita random nih wawancara di jalan orang, dia pasti punya opini. Aku yakin 100%. Instansi medis di Medan ini nggak merata sama sekali. Betul. Aku yakin. Kayak contoh di Jakarta. Untuk ke Jakarta sampai ke rumah sakit terkenal di Medan tuh salah satunya Elizabeth. Oke. Nah untuk orang bisa dari Jakarta ke Elizabeth itu butuh waktu sekitar 1 jam lebih. 1 jam lebih. Bayangin aja. Ya, memang ada di Jakarta tuh ada rumah sakit. Nah cuman kan bukan berarti rumah sakit itu Gitu ya. Peralatannya segala macam. Jadi misalnya warga yang di Jakarta nih sakit keras, mau nggak mau harus dilarikan ke rumah sakit yang lebih mumpuni kan, peralatannya lengkap segala macam. Tapi mau kesana aja 1 jam kritis di jalan. Iya, aksesnya Ya, taruhan nyawa tuh pergi 1 jam ke sana tuh. kan bakal jadi persoalan juga. Iya. Itu sih aneh juga, cuman bukan berarti ya aku yakin pemerintah pasti nggak tutup Nggak tutup mata. nggak tutup mata. Nah, cuman ya gimana sampai sekarang detik ini pun ya masih terlihat nih sama Ya. kita nih masyarakat persoalannya masih terasa. Kita masyarakat ya belum ada lihat perubahan yang signifikan ya dari situ ya. Kita gak ada ngerasain apa-apa ya dari situ. Jadi ya kita ngerasa hambar gitu gak sih dirinya? Kayak kita gak ada ngelihat kita sendiri gak ada ngelihat perubahan kan jadinya kan. Mungkin ada, pasti ada. Pasti ada. Pemerintah pasti punya dorongan nih untuk bikin perubahan. Ya cuma balik lagi ke tidak meratanya itu loh. Ya. Sampai pinggir kota segala macam.
Benar-benar. Itu aja sih. Terus kita mau berharap apa juga sama pemerintah, kayak kurang didengar nggak sih? Gila ya. Mana ya? Kita mahasiswa nih. Ya kan? Memang tugas kita kan juga kan. Tugas kita untuk ngeluhin ini semua ya. Ini tugas kita untuk ngeluh nih. Ini mahal loh mahasiswa. Mahal. Jelas. Mahal siswa udah sekarang. Mahal Bukan siswa. mahal lagi. Tapi balik lagi ya, walaupun kita punya aspirasi nih segala macam, kita punya keluhan, kalau misalnya aku nih menempatkan diriku sebagai pemerintah nih, Ya. aku dengar wargaku ngeluh soal, balik lagi ke tadi, soal tenaga medis yang tidak merata. Aku sebagai pemerintah nih udah take action nih, Ya. aku udah bikin project, APBD keluar segala macam, dana udah tersalurkan, jadi banyak lah udah lagi proses nih, dan mungkin udah sampai tahap finish nih untuk meratakan substansi medis nih untuk kemana-mana lah, jadi aksesnya mudah, peralatannya lengkap, semua merata lah di seluruh sisi kota Medan. Nah cuman di saat aku dengar nih masyarakat menyampaikan aspirasi nih, ya aku bakal punya dua pilihan sih, diam seakan-akan nggak dengar apa-apa, atau yang kedua gimana, cuek sih. Bisa cek kan berarti ya. Cuek. Ya karena aku udah ngelakuin Udah, apa yang kau bilang gitu. Iya. Sebelum kau ngeluh aku udah bikin gitu. Nah jadi mungkin ini salah juga sih, salah juga untuk masyarakat Masyarakat, kita, ya. sebelum memberikan aspirasi, udah analisa dulu lah Ya. apa yang mau dibawa masalahnya, jangan asal cepat-cepat Ya, betul. marah-marah segala macam. Itu aja sih. Apalagi menyampaikan pendapat ya, punya etika sih ya. Etika menyampaikan pendapat itu kan juga harus dilakukan gitu ya. Karena banyak dari warga kita kan juga kayak mau ngasih aspirasi itu pakai kata kasar, kalimat-kalimat yang mendorong pembaca itu untuk emosi juga gitu kan. Itu banyak kontra tuh pasti. Iya Kan kan. itu termasuk salah satu komunikasi vertikal ya nggak salah. Vertikal tuh yang naik dengan Iya kan ke ini ya, Oh, iya. ya kan yang ke komunikasi atas vertikal ya. kan, dari bawah ke atas. Bawah ke atas. Itu menurut aku juga termasuk sih masyarakat ke pemerintah. Kayak ada etikanya, Iya. ada Pasti. hal-hal yang harus diperhatikan nih untuk bisa komunikasi ke atas pemerintah. Gak asal yang bikin video segala macam, bikin video TikTok, Iya. ngomong nggak jelas soal ngeluh segala macam. Marah-marah Aneh. ya. Gak usah ngeluh-ngeluh lah ya, karena ngeluh-ngeluh itu cuma tugas kita ya. Cuma ada di Tugas Tiga kita nih, tiga nih. Yang tiga udah Itu kalian. sih. Ya nggak usah lah, kami aja dah. Ya kan. AdSense datang sama kami gitu. Itu Amin ya Allah. Amin. Gila. Ya. soalnya meja kita kan masih kosong. Iya. Kita butuh Diisi. endorse itu lah. Ini bukan meja kami. Grab, nah di Grab, di situ ada lagi. Mineral. Kayak udah gila. Ya udahlah, mungkin sampai sini aja lah Iya. pembahasan kita ya. Mungkin. Ini udah berapa menit? 20 ya, 23. 23 gitu. 23 ya. Oke. Berarti mungkin sampai sini aja pertemuan kita. Sampai jumpa di lain hari. Oke. Peace.